Kisah ini bermula di sebuah gang sempit di Tegal ketika Arif, pedagang sate yang gigih, memutuskan mencari jalan pintas saat dagangannya nyaris tak pernah laku. Malam itu, ditemani dingin angin Gunung Slamet, ia bertemu Pak Darto, sosok tua dengan caping bambu dan mata yang seperti menyimpan kabut. "Jika kau ingin laris," katanya lirih, "kau harus berani membayar harga yang tidak dibayar orang lain." Arif tertelan ambisinya. Ia diberi seikat daun dan sebilah tusuk sate yang harus ditanam di belakang rumah, serta sesaji kecil setiap malam Jumat. Sejak itu, sate Arif meledak laris. Bara arang menyala terang, aroma bumbu kacang mengundang kerumunan. Uang mengalir deras, tawa pelanggan pecah, dan nama Arif menjadi perbincangan. Namun, keganjilan lekas menyusul. Setiap malam, Sari istri Arif mendengar suara kambing mengembik dari dapur. Padahal tak ada hewan di rumah. Raka, putra mereka, tiba-tiba demam setiap menjelang maghrib. Matanya mengarah ke pojok rumah, seolah ada tamu tak kasat mata. Piring sesaji yang Sari letakkan di lemari belakang sering kosong saat subuh. Padahal pintu terkunci. Suatu malam, pelanggan misterius datang. Pucat tenang, ia memesan banyak, lebih dari kebiasaan orang lapar. Tangannya dingin saat menerima tusukan sate. Dan ketika membayar, Arif melihat sekelebat bayangan di uangnya, seperti jejak daun yang sama diberikan Pak Darto. Arif menepis cemas. Rezeki jangan ditolak. Tapi malam berikutnya, ia menemukan tusuk sate tertancap rapi di tanah belakang rumah, membentuk lingkaran yang tak pernah ia buat. Sari merasakan ada yang mengikuti dari belakang saat menjemur pakaian. Kain kebayanya seperti ditarik angin yang tidak ada. Raka menggambar sosok tinggi kurus di halaman buku gambarnya. Berdiri di bawah pohon, bertangan panjang, dengan mulut tipis yang tersenyum. "Dia suka sate ayah," kata Raka, polos. Puncak ketegangan datang di malam Jumat Kliwon. Arang sulit padam meski air sudah disiram. Seakan bara menolak mati. Pelanggan misterius muncul lagi. Kali ini tanpa suara jejak. Ia duduk di bangku paling pojok, menatap api. Laris itu bukan gratis. Suaranya menyelinap seperti kabut. Gunung meminta pulang. Arif merinding. Ia teringat pesan Pak Darto. Tumbal akan diambil dari yang paling dekat dengan api. Malam itu, Raka kembali demam. Sari mendapati noda gosong di dinding belakang, berbentuk tangan kurus. Arif panik. Ia berlari menembus gelap menuju rumah Pak Darto. Sang tetua menatapnya lama, seperti menimbang isi dadanya. "Jika kau ingin menghentikan ini," ucapnya, "besok sebelum matahari naik, kembalikan semua yang kau tanam dan minta maaf pada yang kau panggil." Subuh akan tiba ketika Arif menggali tanah di belakang rumah. Tusuk-tusuk sate yang dulu ia tanam mencuat satu persatu. Dingin seperti disimpan malam. Ia membakar daun yang diberi Pak Darto. Asapnya berputar seperti lidah yang menjilat dinding. Di sela doa terbata, angin membawa suara jauh, seperti embik yang berubah menjadi tawa tipis. Pagi itu, warung Arif sepi, bara pudar, bangku kosong. Sari memeluk Raka yang perlahan pulih. Namun matanya masih menyorot ke sudut gelap di bawah rak bumbu. Arif merasa lega, sampai ia menemukan bau yang tidak semestinya. Aroma sate yang sedap berubah getir seperti belerang. Di meja,
Ada uang lembaran yang bukan dari pelanggan biasa. Ada daun yang menempel halus, tak mau lepas. Di dinding, bekas gosong tangan kurus sudah mengering, namun seperti baru. Dan ketika petang datang, Arif mendengar langkah ringan berhenti di depan warungnya. Bangku pojok bergeser sendiri. Ada bayangan yang duduk, memesan dalam bisik yang hanya Arif mengerti. Sekali kau panggil, kata suara itu, selamanya aku akan datang. Sejak hari itu, sate Arif tak lagi meledak laris. Tapi selalu ada satu porsi yang harus disajikan tepat saat maghrib untuk pelanggan yang tidak memerlukan uang, tidak menyentuh piring, dan tidak pernah pulang. Di daerah itu, orang bercerita, jika kau mencium bau belerang di antara aroma bakar, jangan menoleh ke bangku pojok, sebab penglaris dari Gunung Slamet tidak suka ditatap. Ia hanya suka dihitung seberapa sering kau berhutang pada api.